Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ibu Sri di pertemuan yang kedua ini. Pada pertemuan yang kedua ini, kita akan bahas tentang persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Yang seperti apakah persamaan nilai mutlak linier satu variabel itu? Marilah kita ulas pengertiannya. Pengertian dari persamaan nilai mutlak linier satu variabel adalah suatu kalimat terbuka yang masih memuat satu variabel dan ada tanda sama dengannya serta merupakan nilai mutlak. Contohnya di sini saya sebutkan nilai mutlak dari X-5 sama dengan 3. X-5 itu ada di antara dua buah tanda pagar, ada sama dengannya, dan sama dengannya itu adalah 3. Mari kita cari X-nya berapa, itu ada caranya. Sebelum kita tahu bagaimana cara menyelesaikan persamaan nilai mutlak linier satu variabel itu, terlebih dahulu mari kita tengok definisi dari persamaan nilai mutlak linier satu variabel tersebut. Nah, sebelum itu kita mengulang yang kemarin tentang definisi nilai mutlak dulu adalah jika ada suatu variabel X ada di dalam dua buah tanda pagar, maka itu disebut nilai mutlak dari X. Itu nilainya dia bisa positif dan juga bisa negatif. Nah, kalau persamaan nilai mutlak linier satu variabel itu bisa dikatakan misalkan X-P di dalam dua buah tanda pagar terus sama dengan bisa X-P itu sendiri itu jika X-nya lebih besar sama dengan P, atau bisa juga min X plus P. Nah, kalau X-nya kurang dari P. Penyelesaian dari persamaan nilai mutlak linier satu variabel bisa kita lakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah menggunakan definisi nilai mutlak itu sendiri. Yang kedua, menggunakan sifat dari nilai mutlak. Misalnya, nilai mutlak dari variabel X itu nanti sifatnya adalah sama dengan akar dari X kuadrat, merupakan nilai mutlak dari akar X kuadrat. Kita lihat contoh soal yang tadi, yaitu nilai mutlak dari X-5 sama dengan 3. Mari kita selesaikan dengan menggunakan cara yang pertama dulu, yaitu dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Nah, persamaan nilai mutlak X-5 itu bisa dia positif jika X-nya lebih besar sama dengan 5, atau bisa negatif jika X-nya kurang dari 5. Nah, sekarang satu persatu kita ulas. Untuk yang positif dulu, untuk X yang lebih besar dari 5. Untuk X yang lebih besar atau sama dengan 5, maka persamaan nilai mutlak X-5 tadi yang sama dengan 3, kita selesaikan menjadi X sama dengan 3 plus 5. Kenapa? Karena min 5 yang ada di sebelah kiri sama dengan, kita pindahkan ke sebelah kanan sama dengan. Kalau semula negatif, pindah ke ruas kanan menjadi positif. Sehingga X-nya sama dengan 3 plus 5 kita jumlahkan menjadi 8. Hasil 8 ini bisa kita buktikan dengan menggunakan suatu garis bilangan. Kalau garis bilangan itu dari titik 0 arahnya ke kanan dia positif,
Kalau arahnya ke kiri, dia negatif. Nah, kita lihat tadi syarat yang pertama adalah X lebih besar atau sama dengan 5. Di angka 5, kita tarik garis ke atas, kita beri tanda panah ke kanan, maka dia berlaku untuk X yang lebih besar sama dengan 5. Nah, untuk yang positif ini tadi, X nilainya kan 8. 8 itu ada di dalam X lebih besar sama dengan 5. Sehingga X ini sudah memenuhi. Artinya X sama dengan 8 itu sudah benar. Nah, sekarang untuk yang X negatif atau X kurang dari 5, maka kita selesaikan persamaannya yang tadi itu kita kalikan semuanya dengan lawannya atau dengan negatif menjadi min X plus 5 sama dengan 3. Nah, kita selesaikan. Min X-nya sama dengan 3 min 5 karena plus 5 di sebelah kiri dipindah ke kanan menjadi negatif, sehingga min X itu sendiri sama dengan maksud saya 3 min 5, hasilnya adalah min 2, sehingga ketemu X-nya sama dengan 2. Nah, kita uji cobakan pada garis bilangan. Tadi titiknya adalah 5, kita tarik garis ke atas, arahnya ke kiri, maka yang X kurang dari 5, kan kalau kurang itu artinya dia ke kiri, maka X sama dengan 2 itu jelas berada di wilayah X kurang dari 5. Nah, sehingga jawaban X sama dengan 2 itu adalah sudah benar karena dia memenuhi syarat untuk garis bilangan tersebut. Nah, dapat kita simpulkan bahwa nilai X yang memenuhi dari persamaan nilai mutlak X min 5 sama dengan 3 adalah 2 dan 8. Masih dengan soal yang tadi, tapi sekarang kita selesaikan dengan menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan sifat nilai mutlak, di mana sifat nilai mutlak itu sendiri adalah merupakan akar dari X kuadrat, yaitu nilai mutlaknya. Untuk soal tadi, persamaan dari X min 5, persamaan dari nilai mutlak X min 5 sama dengan 3 bisa kita selesaikan dengan sifat nilai mutlak X min 5 kuadrat, yaitu akarnya dari X min 5 kuadrat itu sama dengan 3. Nah, sekarang akarnya kita hilangkan, yang di sebelah kiri sama dengan itu akarnya dihilangkan, maka yang di sebelah kanan akan muncul pangkat, karena kalau akar hilang maka yang kanan tumbuh pangkat menjadi 3 kuadrat, sehingga X min 5 dalam kurung kuadrat min 3 kuadratnya kita pindah ke sebelah kiri sama dengan, maka yang sebelah kanan habis kita tuliskan 0. Nah, yang tanda merah ini X min 5 kuadrat min 3 kuadrat itu merupakan sifat dari faktorisasi. Dulu waktu SMP kita sudah belajar tentang itu. Ada A kuadrat min B kuadrat bisa kita selesaikan dengan cara A plus B kali A min B. Nah, untuk persamaan ini maka bisa kita selesaikan. Yang X min 5 itu kita anggap A, yang angka 3 kita anggap B. Maka penyelesaiannya cukup mudah, tinggal kita dalam kurung itu X min 5 plus 3 dalam kurung dikalikan dalam kurung lagi X min 5 min 3, itu kita sama dengan kan 0.
Maka yang ada di dalam tanda kurung ini kita selesaikan. Untuk yang X min 5 plus 3 itu hasilnya adalah X min 2. Masih kita kalikan dengan yang di sebelah kanan, X min 8 sama dengan 0. Nah, sekarang kita cari satu persatu. Untuk X min 2 itu kita anggap X1 sama dengan, kalau X min 2 sama dengan 0, maka X-nya adalah min 2 dipindahkan ke kanan menjadi positif, sehingga X1-nya sama dengan 2. Kemudian satunya kita anggap X2, X min 8 sama dengan 0, maka X sama dengan min 8 pindah ke kanan menjadi positif, X2-nya sama dengan 8. Nah, bisa kita simpulkan bahwa untuk nilai X yang memenuhi adalah 2 dan 8. Nah, hasilnya sama dengan cara yang pertama tadi. Contoh soal berikutnya yaitu yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2 kali persamaan nilai mutlak 3x-1 plus 6 sama dengan 10. Nah, kita selesaikan dengan 2 cara. Yang pertama dulu, menggunakan definisi nilai mutlak. Nah, soal itu 2 kali nilai mutlak 3x-1 plus 6 sama dengan 10. Kita selesaikan dulu yang 2 kali nilai mutlak 3x-1. Nah, plus 6-nya kita pindah ke ruas kanan menjadi 10 dikurangi 6, karena plus 6 pindah ruas menjadi min 6, sehingga hasilnya adalah 4. Nah, 2 kali nilai mutlak 3x-1 sama dengan 4, kita selesaikan yang nilai mutlaknya saja. 3x-1 sama dengan 4 dibagi 2, yaitu sama dengan 2. Nah, terbentuklah soal seperti yang nomor 1 tadi, sehingga kita nggak sulit kan untuk menyelesaikannya karena bentuknya sama, otomatis cara penyelesaiannya pun juga sama. Nah, caranya yaitu nilai mutlak 3x-1 yang punya nilai positif, maka kita selesaikan 3x-nya lebih besar atau sama dengan 1, karena min 1 pindah ke ruas kanan menjadi 1, sehingga x sendiri nilainya adalah, kalau 1 dibagi 3 menjadi sepertiga, sehingga x-nya itu lebih besar sama dengan sepertiga, sehingga persamaan nilai mutlak 3x-1 sama dengan 2 dapat diselesaikan. 3x sama dengan 2 plus 1, sehingga 3x sendiri itu sama dengan 3, karena 2 plus 1 adalah 3, sehingga x sendiri menjadi 3 dibagi 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Nah, X sama dengan 1 ini jelas memenuhi dari syarat X lebih besar sama dengan sepertiga. Karena apa? Kalau kita bayangkan pada garis bilangan, X yang lebih besar atau sama dengan sepertiga itu tadi, itu otomatis yang ke kanan, sehingga nilai 1 itu jelas sekali ada di sebelah kanan angka sepertiga. Sekarang kita lihat kemungkinan yang nilainya negatif. Persamaan itu yang punya nilai negatif. 3x min 1 kurang dari 0, artinya dia negatif, maka 3x kurang dari 1. Karena min 1 dipindah ke kanan menjadi positif 1. Sehingga 3x kurang dari 1, nilai x sendiri itu kita cari, yaitu 1 dibagi 3.
yaitu menjadi X kurang dari sepertiga. Sehingga nilai mutlak dari min 3X plus 1 sama dengan 2 itu dapat diselesaikan menjadi min 3X sama dengan 2 min 1. Nah, min 3X sendiri sama dengan 1, sehingga X sama dengan min sepertiga. Apakah min sepertiga itu memenuhi dari X kurang dari sepertiga? Ya tentu ya, karena apa? Di garis bilangan X kurang dari sepertiga itu berarti dia arahnya ke kiri, maka hasil dari min sepertiga itu jelas sekali ada di sebelah kiri X sepertiga. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa himpunan penyelesaian dari 2 kali persamaan nilai mutlak 3X min 1 plus 6 sama dengan 10 adalah min sepertiga 1. Min sepertiga dan 1, begitu maksudnya. Penyelesaian cara yang kedua untuk soal kedua yaitu dengan menggunakan sifat nilai mutlak. Nah, yang ada di bawah tanda akar kita masukkan nilai mutlak 3X min 1 sama dengan 2. Nah, kita hilangkan akar yang sebelah kiri, terus kita pindahkan akar ke kanan menjadi pangkat 2 untuk yang sebelah kanan, itu sudah otomatis. Kemudian kita selesaikan, yang sebelah kiri sama dengan tetap, yang sebelah kanan kita pindahkan ke ruas kiri sama dengan. Semula positif menjadi negatif, sehingga bentuknya menjadi 3X min 1 di dalam kurung kuadrat min 2 kuadrat sama dengan 0. Nah, ini merupakan sifat faktorisasi A kuadrat min B kuadrat. Sehingga kita selesaikan soal tersebut menjadi 3X min 1, itu kalau dalam faktorisasi dia dimisalkan dengan A, maka tinggal plus 2 dan min 2. Nah, bentuknya seperti yang ada di dalam ini PowerPoint, maka kita selesaikan menjadi yang di dalam tanda kurung sebelah kiri 3X plus 1, kemudian dilanjut dengan yang sebelahnya adalah 3X min 3 sama dengan 0. Nah, sekarang satu persatu kita cari. 3X plus 1 kalau kita sama dengan kan 0, maka 3X-nya sama dengan min 1. Sehingga 3X sama dengan min 1, maka X sama dengan min sepertiga. Nah, untuk yang kedua atau X2 dari 3X min 3 sama dengan 0, maka bisa kita selesaikan 3X sendiri sama dengan min 3-nya dipindah ke ruas kanan menjadi plus 3, maka 3X sama dengan 3, X sendiri sama dengan 3 dibagi 3 yaitu 1, sehingga X ketemu 1. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil untuk himpunan penyelesaiannya dari soal yang nomor 2 itu tadi adalah min sepertiga dan 1, sama seperti cara yang pertama tadi. Lebih mudah yang manakah? Cara 1 dan cara 2? Silahkan pilih mana yang kamu suka, yang menurutmu mudah yang mana, silahkan pilih salah satu. Atau mungkin dua-duanya bisa juga boleh. Contoh soal berikutnya yaitu kita disuruh menentukan himpunan penyelesaian dari di sebelah kiri sama dengan itu nilai mutlak persamaan linier, yang sebelah kanan juga sama persamaan linier. Dari 15 min 4X sama dengan nilai mutlak dari 7 min 2X. Nah, untuk menyelesaikan persamaan tersebut, Ibu memilih menggunakan cara yang kedua.
Nah, di PowerPoint ini sudah Ibu tuliskan bagaimana caranya mengerjakan dengan cara yang kedua. Silahkan kamu cermati sendiri, dipahami, dimengerti. Kalau tidak jelas bisa nanti ditanyakan via telepon. Nah, kesimpulannya untuk yang nomor 3 ini bisa kita dapatkan nilai 11/3 dan 4. Itulah tadi penjelasan yang dapat Ibu sampaikan tentang persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Ya, semoga bermanfaat. Mungkin jika ada kekurangan dari Ibu karena memang kapasitas kemampuan Ibu juga terbatas. Nah, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.